boleh, silakan. Narasumber kami dari Magis Agency. Oke, thank you juga udah datang ke sini, gitu ya, ke office-nya Magis. Saya sendiri Boyke, as a CEO dan founder Magis Group. Gitu lah ini. Oke. Terus kenapa namanya Magis? Oke, nah Magis ini berdiri tahun 2022 bulan Maret tanggal 1 spesifik gitu, karena memang nanti setiap ulang tahun itu selalu tanggal 1 Maret gitu. Nah, kenapa namanya Magis gitu ya? Karena nama itu biasanya nama itu doa, juga punya harapan lah gitu ya, dan biasanya itu dekat sama industri perusahaannya. Kita tuh selalu ngasih sebuah ide-ide yang bisa dibilang katakanlah punya ide-ide yang sifatnya magic gitu. Nah, biasanya kalau punya ide-ide magic itu biasanya itu bisa mempererat antara hubungan brand sama hubungan audiens gitu. Jadi biar makin deket lah gitu. Kan tujuan agensi adalah itu mengawinkan antara brand sama audiensnya, biar mereka tuh deket, biar mereka bisa PDKT, bahkan bisa sampai nikah segala macam gitu. Emang udah tertarik ke dunia agency atau emang sebelumnya mau coba atau gimana? Nah, saya awalnya masuk di kafe itu kayak saya masuk di kafe mungkin saya bisa jago gambar ya, sesimpel itu. Ternyata pas advertising atau iklan itu bagian dari seni, bagian dari kreatif gitu. Dan saya ngeliat, keren banget ya, antara seni sama intelijen, kepintaran gitu ya, digabungin itu bisa jadi kreatif di advertising. Pengen cobain magang gitu, magang seru banget, ternyata dunia agency itu besar ya, ada karirnya gitu ya, ada levelingnya gitu ya, terus juga secara salary itu masuk ke dalam dunia profesional, beda kan kalau seniman kan gitu ya, berdasarkan karya gitu. Jadi prinsip dari sebuah iklan itu adalah ketika adanya sebuah kerumunan, ada crowd, disitulah iklan muncul. Saya magang di sana, magang akhirnya ditarik gitu ya, karena mungkin cocok dan performanya oke juga, masukkan di agency gitu. Masuk di agency gitu ya, awalnya masuknya di multi bertahun, terus pindah ke local agency, di sana digembleng lagi, lebih tahu lagi dunia agency kayak gimana, bahkan sampai tahu dapurnya lah istilahnya gitu. Sampai akhirnya saya tahu seluk beluk dan membuat agency itu seperti apa gitu. Ya akhirnya udah dari tahun 2022 gitu ya, saya bikin agency namanya Magis gitu. Sampai hari ini. Gimana sih perkembangan digital marketing mempengaruhi dunia advertising? Tahu ya, BTL segala macam. Nah, dari saya lihat dari tahun 2020 sampai 2025 itu angka belanja iklannya semuanya tumbuh. Gitu ya, BTL tumbuh tuh. Misalnya 40 triliun, naik kayak 42 triliun. Tapi digital itu salah satu yang pertumbuhannya paling cepat. Digital itu satu accessible, semua tuh bisa dapat porsi exposure yang sama, gitu ya, bisa dibilang, dan mempengaruhi gimana agensi itu tuh memainkan formatnya. Advertising agensi ini biasanya klien yang kayak gimana ditangani? Oke, ini iklan itu besar banget, gitu ya. Itu yang terdeteksi sampai ratusan triliun gitu, sama kayak berapa kali MB gitu ya kira-kira. Gitu. Nah, tapi di satu sisi agensinya juga munculnya banyak banget gitu. Ada klien yang levelnya masih UMKM, ada klien yang levelnya udah corporate, nasional atau global gitu. Nah, kalau Magis sendiri gitu ya, memang kita nggak masuknya ke klien-klien yang UMKM, itu nggak, kita nggak masuk ke sana gitu. Karena menurut saya itu juga ada agensinya sendiri yang spesialis ngurusin UMKM gitu. Kalau Magis spesialis di corporate dan multinational atau global agency gitu. Walaupun sekarang emang lagi banyak dan cukup dipercaya sama klien-klien global gitu. Kayak misalnya contoh ada klien-klien Uniqlo misalnya gitu ya. Ada juga Miniso gitu ya from China. Ini dari Jepang gitu. Terus ada Ajinomoto dari Jepang juga. Terus juga kita lagi banyak juga klien-klien China juga, ada namanya dari Antasport,
terus juga ada Changhong gitu ya, terus juga ada brand-brand dari US juga kayak misalnya Converse, terus ada Steve Madden, ada Skechers, ada Sport Direct gitu ya, ada juga mungkin dari Campina gitu ya, kita juga dikasih es krim sama mereka gitu ya, satu box gitu gitu. Kita pegang hula-hula gitu ya gitu, terus apalagi ya, banyak sih sebenarnya gitu ya, kurang lebih sekitar ada 20-an klien sih gitu ya, mostly corporate, nasional sama global. Penting di dunia Ya, networking kayaknya belum ada networking yang tidak penting kayaknya, semuanya pasti penting gitu, apalagi di dunia kreatif. Networking di dunia kreatif itu kita bisa kolaborasi gitu ya, bisa kolaborasi, kita juga bisa tahu siapa sih orang yang jago di sini segala macem, kita bisa kayak sharing ilmu dan lain-lain gitu, bahkan kita bisa bikin orang itu jadi kompetitor kita, jadi saingan kita gitu, kayak aku pengen kayak dia nih gitu, kejar dia segala macam gitu. Jadi secara langsung, secara mental, psikologi kalian ada growth-nya ke arah sana gitu. Nah, enaknya saya kayak introvert gitu ya, justru saya gimana caranya yang saya lakukan adalah saya kejar habis-habisan untuk bikin sistem yang bagus supaya bisa autopilot, punya SOP, punya sistem, jadi maju timnya. Kalau saya mah santai aja di rumah gitu, karena balik lagi saya sukanya sendiri gitu. Nah, jadi tips buat para introvert yang ada di dunia yang penuh dengan kerumunan, cari caranya sendiri gitu ya, supaya kalian bisa survive, karena setiap orang beda-beda. Nah, saya caranya sendiri adalah saya bikin sistem sebagus mungkin. Supaya apa? Supaya sampai di titik, bukan supaya, sampai di titik kalau saya nggak ada di kantor, nggak apa-apa, atau saya itu nggak berguna di kantor, berarti sistemnya udah bagus. Selama ownernya masih berguna banget di kantor, berarti sistemnya belum berjalan. Tapi kalau ada owner ngantor biasa sama aja, ngantor juga sama aja, si ownernya sudah tidak berguna, berarti sistemnya udah bagus. Pesan yang pernah ada Oke, yang berkesan ya. Oh, oke. Kayaknya di semua company sih udah mulai kita hidup bersama AI ya, kurang lebih gitu. Jadi teman-teman pelajari baik-baik, gunain AI semaksimal mungkin gitu. Kalau bisa selalu update gitu, jangan cuma pakai itu aja terus, cobain yang lain gitu, karena pasti akan terpakai gitu ya. Itu satu. Kedua, itu latih sense kalian gitu, peka gitu ya sama sekitar, dan selalu resah. Nah, ini di dunia agency itu sense of resah itu tuh salah satu yang paling membantu kita untuk nge-crack brief.